Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Albertus Ridho Riyadi dengan NPM 224111061 dari kelas Manajemen 22A. Jadi di video ini saya akan membahas tentang teknik sampling. Istilah penting dalam penelitian: yang pertama populasi, yang kedua elemen, yang ketiga sampel, dan yang keempat subjek. Sampling adalah proses menyeleksi sejumlah elemen dari populasi sehingga dengan mempelajari sampel dan memahami sifat-sifat subjek dalam sampel, maka kita mampu menganalisis sifat-sifat tersebut ke dalam elemen-elemen populasi. Alur pemikiran populasi dan sampel. Yang pertama, kita membuat sampel, kemudian kita menemukan hasil temuan, kemudian populasi. Alasan sampling: 1. Tidak mungkin untuk mengumpulkan seluruh data. Kedua, menghemat waktu, biaya, dan sumber daya lainnya. Yang ketiga, kadang lebih dipercaya sebab peneliti tidak lelah. Tipe desain sampling. Yang pertama, probability sampling. Yang kedua, non-probability sampling. Probability sampling adalah setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan yang sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Representatif ini penting untuk generasi. Non-probability sampling. Setiap elemen dalam populasi belum tentu mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Dalam hal ini, waktu adalah yang utama. 4 macam teknik probability sampling. 1. Random sampling. 2. Stative random sampling. 3. Cluster sampling. Dan 4. Systematic sampling. Random sampling. Setiap elemen dalam populasi mempunyai kesempatan sama untuk diseleksi sebagai subjek dalam sampel. Satu hal penting: peneliti harus mengetahui jumlah responden yang ada dalam populasi penelitian. 2. Cara pengambilan sampel bisa melalui undian. 3. Sampling ini memiliki bias terkecil dan generalisasi tinggi. Stratified random sampling. 1. Digunakan untuk mengurangi pengaruh faktor heterogen dan melakukan pembagian elemen-elemen populasi ke dalam strata. Selanjutnya, dari masing-masing strata dipilih sampelnya secara random sesuai dengan proporsinya. 2. Sampling ini banyak digunakan untuk mempelajari karakteristik yang berbeda. Misalnya di sekolah ada kelas 1, kelas 2, dan kelas 3, atau responden dapat dibedakan menurut jenis kelamin, laki-laki dan perempuan, dan lain-lain. 3. Keadaan populasi yang heterogen tidak akan terwakili bila menggunakan teknik random, karena hasilnya mungkin satu kelompok terlalu banyak yang terpilih menjadi sampel. Contoh stratif random sampling. Populasi 900 orang dibagi 3. GR golongan 2 300 orang, GR golongan 3 300 orang, dan GR golongan 4 300 orang. Pilih secara acak untuk 90 orang, pilih secara acak untuk 90 orang lainnya. Cluster sampling. Elemen-elemen dalam populasi dibagi ke dalam cluster atau kelompok. Jika ada beberapa kelompok dengan heterogenitas dalam kelompoknya dan homogenitas antar kelompok. Teknik cluster sharing digunakan oleh para peneliti di lapangan yang mungkin wilayahnya luas. Sampling ini mudah dan murah, tapi tidak efisien dalam hal ketepatan serta tidak umum. Systematic sampling. Setiap elemen populasi dipilih dengan suatu jarak interval atau tiap ke n elemen, dan dimulai secara random, dan selanjutnya dipilih sampelnya pada setiap jarak interval tertentu. Jarak interval misalnya ditentukan angka pembagi 5,6 atau 10, atau dapat menggunakan dasar urutan abjad. Syarat yang perlu diperhatikan oleh peneliti adalah adanya daftar semua anggota populasi.
Sampling ini bisa dilakukan dengan cepat dan menghemat biaya, tapi bisa menimbulkan bias. Non-probability sampling. Cara pengambilan sampel pada prinsipnya menggunakan pertimbangan tertentu yang digunakan oleh peneliti. Misalnya jumlah responden terlalu kecil, jumlah populasi tidak diketahui secara pasti. 4. Macam teknik non-probability sampling. Accidental atau kebetulan. 2. Purposive sampling bertujuan. 3. Kuota sampling jatah. 4. Getok tular atau snowball sampling. Perlu diperhatikan, bagi peneliti kuantitatif sebaiknya menggunakan teknik probability untuk memilih anggota sampel. 2. Alasan teknik probabilitas memiliki prinsip random yang sangat kuat untuk mendukung proses generalisasi hasil penelitian yang diperlukan. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih.